Halo, kembali lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Nah, kali ini bahasan kita akan membahas tentang kebahagiaan yang abadi atau kebahagiaan hakiki. Dimana pada episode 24 dulu ya, kita pernah membahas kebahagiaan. Itu secara definisi umumnya, kemudian secara religi, kemudian secara medis gitu. Artinya gini, waktu itu kita membahas, ini sekedar mengulang aja, jadi definisi umum orang bahagia itu apa sih? Misalnya dia mendapatkan sesuatu atau mencapai cita-citanya, itu kan ada rasa bahagia di situ. Pastilah orang itu kelihatan dia akan keluar aura bahagianya itu kelihatan dengan senyumnya, dengan mukanya yang sumringah gitu, nggak bermuka sedih. Itu definisi umumnya. Kemudian bahagia berdasarkan definisi dari religi. Di religi ini adalah tingkat kesyukuran gitu loh. Apa yang kita dapatkan itu kita syukuri. Jadi kita itu untuk menghindari iri hati, dengki itu akan merusak rasa bahagia dalam diri kita. Oke, ya ini secara singkat aja kita ulang yang kemarin ya. Kemudian bahagia secara medis itu didukung oleh beberapa hormon gitu loh. Yang pertama adalah hormon endorfin, kemudian dopamin, kemudian hormon serotonin dan oksitoksin. Nah, dalam hal ini maksudnya pada kesempatan ini kita membahas kebahagiaan itu lebih dalam lagi ya. Artinya di sini yang bermain adalah tingkat pemikiran filosofi ya, atau kalau di Islam itu jenjangnya mungkin di tasawuf atau sufi gitu ya. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu adalah bila seseorang sudah merasakan dia tidak mempunyai apa-apa. Konsep bahagia ini menurut saya adalah konsep di mana kebahagiaan tingkat tinggi. Artinya tidak mempunyai apa-apa dalam hal ini bukan adalah tidak mempunyai barang atau suatu cita-cita atau apapun lah itu bentuknya yang bersifat membawa kebahagiaan yang sifatnya umum. Nah, yang di sini maksudnya adalah boleh orang itu mempunyai mobil mewah, boleh mempunyai rumah mewah, boleh mempunyai istri cantik yang banyak, kemudian boleh mempunyai deposito 1 triliun atau apapun itulah. Tapi pada sifat intinya adalah orang ini tidak memiliki sifat memiliki dari barang-barang tersebut. Gitu. Jadi barang-barang tadi atau cita-cita tadi yang segala telah tercapai itu hanya sekedar titipan, bukan miliknya. Artinya bahkan anak sekalipun itu bukan punya kita gitu loh. Itu sekedar titipan. Jadi kalau kita tidak mempunyai rasa memiliki pada barang-barang tersebut ataupun anak atau apapun itu, tidak mempunyai rasa memiliki, kapanpun diambil kita siap. Jadi rasa bahagia kita tidak akan berkurang saat barang-barang itu hilang. Bahkan nyawa sekalipun. Bahkan nyawa ini kalau diambil Sang Pencipta, memang bukan punya kita badan ini. Gitu. Jadi ini agak dalam dan perlu pemikiran yang ya dalam juga, agak jernih dan dalam gitu ya, supaya kita bisa melakukan hal ini. Karena melakukan ini itu bukan hal yang mudah. Ini teorinya sih mudah diucapkan gitu ya. Jadi kita tidak merasakan memiliki barang-barang tersebut atau apapun itu yang sifatnya
dalam keduniaan itu merasa punya kita, tapi sebenarnya itu bukanlah punya kita. Jadi pada saat kita kembali kepada Sang Pencipta, nah itu kita tidak punya beban. Jadi konsep kebahagiaan yang hakiki itu tadi saya terangkan tentang kita tidak memiliki apa-apa, walaupun sebenarnya dalam fisiknya itu ada, tapi di dalam hati itu tidak ada, artinya kosong. Ini adalah salah satu metodologi yang diterapkan oleh Sesiti Jenar, yaitu tentang Manunggaling Kawula Gusti itu. Jadi ini sebetulnya masuknya ke sana gitu akhirnya. Tujuan akhirnya ke sana. Karena nanti pada saat kapanpun kita dipanggil, ya, jadi kita sudah siap gitu loh. Jadi dalam perjalanan kita nanti setelah meninggal itu menuju 7 proses yang pernah saya ceritakan di pada konten tahlilan. Nah itu perjalanan itu akan mudah. Karena kita sudah tidak dipengaruhi lagi oleh sifat-sifat keduniaan. Ya, dalam berbicara gini pun saya merasa mudah bicaranya. Tapi nggak semua orang bisa mempraktekkan hal ini. Karena pada kenyataannya kita kehilangan duit 100.000 aja kesel gitu loh. Itu pada kenyataannya duit 100.000 aja bisa kita kehilangan, taruh di mana, atau tadi kecopetan atau jatuh di mana, itu udah kita cari kesel gitu. Ya, prakteknya seperti itu gitu. Itu hanya uang 100.000, belum misalnya kalau rumah diambil atau istri diambil atau anak diambil, belum lagi yang hal itu. Hal kecil aja sudah susah untuk memprakteknya, apalagi hal yang besar gitu. Makanya perlu dibutuhkan proses-proses seperti langkah-langkah ritual dan spiritual. Langkah-langkah spiritual dan ritual dan spiritual ini di setiap agama diajarkannya. Jadinya sebetulnya itu melangkah step by step untuk menjadi kebahagiaan yang hakiki. Dari penjelasan tadi yang sudah sudah saya beberkan step by step dan segala macamnya, ya tidak mudah melakukan hal itu. Ya itu perlu bimbingan ritual dan spiritual gitu. Jadi ini sebetulnya kebahagiaan yang di atasnya tingkat religi lah gitu. Jadi kalau religi kan kita mensyukuri apa yang ada supaya tingkat iri kita dan dengki sudah berkurang. Nah ini udah konsepnya sudah naik lagi di level di atas itu. Jadi kita dalam hidup ini tidak mempunyai apa-apa. Artinya segala yang segala yang ada pada kita pada saat kehidupan ini itu rata-rata hampir tidak kita bawa meninggal gitu. Oke, kita ambil kesimpulannya. Jadi yang pertama adalah bahagia yang hakiki adalah bahwa kita tidak merasakan punya apa-apa, walaupun kita mempunyai barang dalam bentuk fisik dan lain-lain. Yang kedua, teori yang pertama tadi itu tidak mudah untuk dilakukan. Jadi perlu langkah-langkah ritual dan spiritual untuk menjalankan hal-hal tersebut. Ya, di masing-masing agama punya tingkat ritual dan spiritual sendiri-sendiri ya. Saya tidak akan menjelaskan karena itu tergantung agamanya masing-masing gitu. Kita di sini bicara dalam bahasa universalnya gitu loh. Dalam setiap agama pasti ada tingkatan seperti itu. Nah ini tidak mudah untuk dilakukan. Kalau diomongin aja sih mudah, kan? Dilakukannya nggak mudah. Mesti berulang-ulang dan berulang-ulang dilakukan ritual spiritual, baru itu pun orang yang melakukan ritual dan spiritual yang sudah berulang-ulang sekalipun belum tentu bisa mencapai ke tingkat itu.
Oleh sebab itu, kita hanya bisa berusaha untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki tadi. Walaupun level yang kita dapat tuh entah di mana gitu, kita kan juga nggak tahu. Tapi yang penting kita berusaha untuk mencapai level kebahagiaan itu. Karena pada intinya nggak ada orang yang mau nggak bahagia. Intinya semua orang ingin bahagia. Jadi level bahagia setiap orang itu akan beda berdasarkan cara berpikirnya dan cara mensyukurinya. Oke, untuk sementara saya cukupkan sekian, dan saya berharap teman-teman untuk merespon pendapat-pendapat saya, baik setuju atau tidak setuju, di kolom komentar. Oke, terima kasih.